Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang eh, wilayah pertumbuhan. Wilayah pertumbuhan dalam LKS bisa kalian lihat pada halaman 7 tentang wilayah pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Nah, saya akan bacakan dulu eh, wilayah pertumbuhan merupakan suatu daerah yang berkembang dan berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan. Jadi, misalkan begini, ada daerah yang maju, seperti contohnya Jakarta. Jakarta ini istilahnya tempat perputaran uang dan kemajuan Indonesia kan dari situ kan gitu kan. Nah, dengan kinerja sebagai ibu kota ekonomi. Daerah-daerah sekitaran Jakarta yang sedianya tidak makmur, tidak apa ya, daerah yang kurang maju istilahnya, lambat laun pasti akan berkembang menjadi daerah yang majunya sama seperti wilayah yang sudah maju sebelumnya, karena manusia itu tempat bergerak dalam ruang dan waktu. Nah, dalam ruang manusia kan bergerak gitu kan, ada space-nya gitu. Nah, ketika memasuki daerah yang yang sudah maju tersebut, daerah maju itu, maka pasti ia akan melewati daerah-daerah yang kurang maju dibanding dengan daerah tujuan utamanya. Ketika eh, mereka istilahnya berkompetisi di daerah maju tersebut, otomatis kan mereka juga butuh daerah-daerah yang kurang maju sebagai tempat titik start. Nah, dari situ lalu kemudian terjadi proses pertukaran informasi yang berujung pada peningkatan taraf daerah tersebut dari kurang maju menjadi lebih maju dari daerah sebelumnya. Makanya daerah tersebut disebut dengan daerah wilayah pertumbuhan. Maksudnya wilayah yang bertumbuh menuju yang lebih maju dari dari kondisi sebelumnya. Nah, oke. Kita bacakan lagi beberapa pernyataan di LKS. Secara umum, wilayah pertumbuhan merupakan suatu daerah yang berkembang dan memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan. Seperti contoh di Bekasi ini. Dulu kita tahu Bekasi ini wilayah yang mobil khusus Cikarang ya. Itu daerah yang dikatakan tidak seperti Jakarta yang saya ingat banget beberapa tahun dulu ketika Jakarta, Bandung, Surabaya, dan daerah lainnya gitu, termasuk Bekasi kota juga waktu itu nggak ada yang namanya kendaraan atau moda transportasi online. Moda transportasi online baru masuk ke Cikarang 5 atau 6 bulan setelahnya, ya kan? Nah, dari situ eh, nanti setelah itu kan mulai ada yang lain, ada moda transportasi yang lain, terus juga katanya MRT mau ini. Nah, itu kan titik pusatnya dari Jakarta dan Bekasi kota, menyebarlah ke sini. Makanya di daerah ini sekarang Cikarang ini adalah wilayah pertumbuhan, jelas, karena dia merupakan penopang ekonomi untuk Jakarta. Tapi nanti suatu saat bisa jadi wilayah kita Cikarang ini bisa menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Dari mana kita memastikannya? Insya Allah. Jadi kita tahu pertama beberapa kondisi. Yang pertama UMR kita gede, ya kan?
karena UMR kita gede, otomatis beberapa wilayah masyarakatnya ada yang cari uang di kita, di daerah kita ini. Kemudian ketika mereka melakukan kegiatan hari-hari di wilayah kita, otomatis ada pertukaran informasi. Nah, pertukaran informasi ini dipakai sebagai bahan untuk menumbuhkan wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, ya kan? Cikarang bisa menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Nah, bagaimana fase-fase atau langkah-langkah suatu daerah dari wilayah bukan wilayah yang bertumbuh menjadi wilayah pertumbuhan, bahkan menjadi pusat pertumbuhan. Pertama, bisa jadi bagian A, fase pra-industri. Itu fase awal yang terdapat di suatu wilayah yang belum berkembang dan ditandai oleh banyaknya kota kecil yang tersebar secara tidak merata dan tidak mendominasi kota lain, serta tiap kota tersebut hanya melayani wilayah sendiri. Nah, kita lihat dalam kenyataan, di sekitar wilayah kita, Cikarang ini, sebelum Cikarang menjadi sebesar sekarang, Cikarang ini hanya kota-kota kecil dari beberapa pemukiman-pemukiman yang beredar, yang bertebaran di sekitaran Cikarang, terutama di bagian Pantura. Ada Kedungwaringin, ada Bojong, dari mulai sisi barat, sisi timur ada Bojong, Kedungwaringin, terus Kedungwaringin ada pemukiman kayak Bugel Salam, terus wilayah Mekarmukti dan sebagainya sampai ke wilayah Cibitung, Cikarang Barat, Pilar, Sukakarya, Sukatani dan sebagainya. Nah, masing-masing wilayah tersebut kan tidak mempengaruhi wilayah-wilayah yang lain secara ekonomi gitu kan. Dan wilayah tersebut hanya untuk wilayah dirinya sendiri. Seperti contoh, Pasar Bojong ya biasanya buat orang-orang yang tinggal di Bojong aja. Pasar Cikarang untuk wilayah Cikarang. Terus kemudian Pasar Cibitung untuk Cibitung aja dan sebagainya. Dan itu kan kotanya tidak merata. Ada yang ramai, ada yang tidak ramai, ada yang terpencil, ada yang ujung, ada yang sebagainya. Itu disebut fase pra-industri. Lalu yang kedua adalah fase produksi awal, yaitu fase di mana salah satu kota kecil berkembang lebih cepat dibanding dengan kota yang lain. Bahkan menjadi kota besar dan wilayah ini dan wilayah inti serta mendominasi kota-kota lainnya. Jadi ketika sudah kota-kota itu bertebaran, tidak merata, salah satunya ada yang ada yang ternyata melalui kegiatan masyarakatnya atau secara ekonominya dia jauh lebih cepat. Nah, biasanya ditandai oleh apa? Oleh lokasi tempat di mana pemukiman atau daerah tersebut berada. Seperti contoh, kenapa wilayah sekitaran Pilar, Cikarang itu jauh lebih maju ketimbang wilayah seperti Bojong, Kedungwaringin dan sebagainya, karena memang wilayah kita lebih dekat dengan Jakarta, wilayah Cikarang dan wabil khusus wilayah sekitaran Pasar Cikarang, Pilar, itu dia lebih dekat dengan Jakarta dan di situ ada mall kan, mall SGC itu, di sekitar SGC itu kan ada pasar-pasar tuh. Nah, karena di situ perputaran ekonominya kuat, makanya wilayah tersebut lebih maju duluan daripada wilayah-wilayah yang lain. Nah, bisa jadi saya pernah dengar beberapa penuturan orang tua di tahun 98 di zaman saya lahir ya. Jadi ketika kasus 98 itu Cikarang itu terbakar tuh bagian pasarnya. Nah, wilayah wilayah pasarnya kebakar, sedangkan dulu wilayah saya Jababeka, wilayah Dasih itu masih istilahnya hunian-hunian baru yang bahkan di awal-awal 90-an orang-orang tidak berani datang ke daerah Jababeka setelah saat asar karena takut ketika maghrib tidak aman, minyak begal dulu katanya gitu. Itu berarti kan perputaran ekonomi tidak ada, bahkan sedikit.
bukan ada tapi sedikit dan nggak banyak gitu dibanding dengan daerah Cikarang yang ramai karena memang perputaran ekonominya merata dan kuat seperti itu. Nah, ketika wilayah Cikarang, mobil khusus Cikarang Kota, SGC itu sudah mulai perputaran banyak uang, perputaran uangnya banyak, mereka-mereka yang mencari uang di Cikarang Kota pasti butuh hunian. Nah, bersebarlah mereka itu, ada yang ke Jababeka, ada yang ke Cikarang Selatan, ada yang ke Bogor Salam, ada yang ke Sukatani, Sukakarya, Sukawangi. Nah, dari situ kemudian daerah-daerah itu mulai membangun diri. Jadi mulai ada gairah buat perputaran ekonominya kencang di wilayah itu juga gitu kan. Karena nggak setiap hari orang bisa belanja ke Cikarang Kota gitu kan. Ini disebut fase produksi awal. Nah, jadi daerah Cikarang Kota itu mendominasi ekonomi yang di masa itu, lalu kemudian mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Nah, berikutnya fase transisi. Itu fase di mana industri telah berkembang di wilayah inti, bahkan telah mendominasi sebagian besar wilayah-wilayahnya dan mulai berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Di sini maksudnya adalah fase transisi itu di mana daerah industri itu udah mulai banyak PT-PT, banyak pabrik, ekonominya juga sudah mulai bertumbuh pesat gitu. Lalu kemudian udah semakin banyak, bahkan daerah asalnya, daerah yang dahulunya lebih maju jauh ketinggalan. Itu isinya kalau kata kita tuh udah mulai nyalip. Nah, bahkan sudah bisa menyaingi daerah sebelumnya gitu. Jadi kan udah mulai sedikit wah gitu, minimal sama lah gitu kan. Dan yang terakhir adalah fase integrasi sosial. Jadi di mana setiap kota telah mengalami perkembangan sesuai dengan hierarkinya sehingga telah terbentuk pusat-pusat pertumbuhan. Dalam fase ini setiap wilayah telah terintegrasi secara menyeluruh dan juga tidak ditemukan lagi kantong-kantong wilayah terbelakang. Apabila semua wilayah terintegrasi dengan wilayah lain, maka akan terbentuk hierarki kota yang berperan sebagai pusat pertumbuhan di daerahnya. Nah, terus yang kedua, apa itu pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau kawasan yang dilihat dari perkembangannya sangat cepat di berbagai bidang pembangunan hingga dapat mempengaruhi wilayah lain yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu wilayah disebut pusat pertumbuhan apabila memiliki berbagai aktivitas yang dan juga dapat mempengaruhi daerah sekitarnya. Seperti contoh misalkan, gini, wilayah Jakarta. Ya, Jakarta di mungkin kita bisa lihat daerah-daerah yang maju banget gitu dari segi ekonomi, sosial, pendidikan dan yang lainnya itu biasanya terpusat pada Jakarta Pusat, sekitaran Senayan. Mungkin kalau kalian pernah ke Jakarta ya kan, bagian Senayan, terus SCBD, Sudirman, Tamrin gitu. Nah, karena pembangunan dan eh, perkembangan bidang pembangunannya sangat cepat, wilayah-wilayah sekitarnya seperti contoh Kemayoran, Kebayoran, terus wilayah yang lainnya, mungkin seperti Kota Tua, mungkin daerah saya, daerah Priuk, ya, itu eh, terpengaruh oleh daerah pusat tersebut gitu loh. Jadi istilahnya kayak orang Priuk nyari kerjanya di pusat. Nah, dari situ kemudian kan daerah pusat ini, daerah Jakarta Pusat ini menjadi istilahnya pusat pertumbuhan dan aktivitasnya masyarakat dalam keseharian mereka. Mungkin mereka cuma pulang ke daerah asalnya ketika sore gitu. Ya kan? Jadi dari situ daerah ini saling mempengaruhi dipengaruhi gitu. Priuk dipengaruhi oleh pusat, pusat mempengaruhi Priuk. Kira-kira seperti itu penggambarannya. Pusat pertumbuhan dapat berskala lokal, nasional, dan regional. Seperti contoh wilayah Pulau Jawa menjadi eh, pusat pertumbuhan bagi daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang lainnya. Wilayah regional seperti tadi dan skala lokal juga seperti tadi.
Selain itu juga, pusat pertumbuhan merupakan wujud keruangan yang terdiri unsur fisik dan non-fisik. Nah, oke. Yang lainnya silahkan kalian baca. Sekarang kita baca tentang teori-teori pusat pertumbuhan. Saya akan nge-share layar di sini. Oke. Jadi, ini teori-teorinya nih. Ya. Pertama, ada teori tempat sentral, yaitu lokasi strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Dengan teori ini, konsep yang disebut jangkauan dan ambang. Jangkauan adalah jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Teori tempat sentral akan dibahas secara tersendiri. Ya, begitulah. Ini jangan dibaca nih bagian akhirnya, jangan dibaca nih. Aduh, ya Allah. Oke, sekarang saya akan membahas dari tempat sentral ini. Ini lebih kepada wilayah dipengaruhi oleh wilayah strategis. Seperti contoh tadi yang mengenai Pasar Cikarang. Ya, Pasar Cikarang merupakan tempat di mana kebutuhan suplai barang ke Cikarang Raya itu berjalan. Wilayah seperti Pilar, wilayah seperti Pilar, Jababeka, Cikarang Timur, terus juga bahkan hingga ke Delta Mas, terus juga Cikarang Barat, Bitung, bahkan hingga ke belakang-belakang seperti Sukatani, Sukakarya, dan Sukawangi, itu suplai tentang kebutuhan hidupnya itu dipengaruhi dari situ, dari wilayah Pasar Cikarang. Kenapa? Pasar Cikarang terletak di wilayah jalur Pantura, yang dimana itu adalah jalur keluar masuk barang. Karena keluar masuk barang di situ mudahnya di Cikarang Kota, di wilayah Pasar Cikarang, makanya daerah sekitaran Pasar Cikarang ngambilnya dari situ. Nah, yang dimaksud dengan jangkauan itu jarak yang perlu ditempuh untuk mendapatkan kebutuhannya. Seperti contoh, saya orang Jababeka mau ke Cikarang Kota, ya saya harus melewati dan Gombong, langsung ke FGC dan Cikarang Kota, Pasar Cikarang. Sedangkan itu kan jadi kayak saya bisa ke Cikarang Kotanya gimana caranya? Saya bisa ke Pasar Cikarang jaraknya sulit atau mudah. Nah, semakin mudah jangkauan, maka potensinya semakin besar. Sedangkan ambang adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Yang namanya barang orang jualan pasti butuh pembeli dan pasti butuh uh, uh, orang konsumen. Nah, semakin kalau daerahnya banyak orang, istilahnya tuh wilayahnya itu ada uh, jadi wilayahnya itu makin banyak yang beli, makin banyak yang suplai barangnya semakin jalan, jadi seimbang. Jadi orang pesan, orang jual, orang beli. Gak mungkin kan orang banyak yang beli tetapi penjualan sedikit. Orang penjualannya banyak tapi yang beli dikit. Jadi kan seimbang suplai barang tuh. Jadi yang disebut seimbangan suplai barang itu seperti di teori ekonomi, orang yang beli sama dengan orang yang jualan. Orang yang jualan sama dengan orang yang beli. Nah, teori ini akan dibahas secara tersendiri. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Ya, teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat ini atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan dinamakan kutub pembangunan. Dari kutub-kutub tersebut, selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah. Nah, begini, di Cikarang, wilayah kita, itu ada beberapa daerah. Di wilayah utara dari Pasar Cikarang ada Pasar Bancong. Di wilayah selatan ada pasar
ini apa? Aduh ya Allah, aku lupa itu. Pasar yang itu loh yang bagian selatan dari stadion tuh. Lupa lah ya Allah namanya, aku lupa sih. Maaf ya. Jadi ini istilahnya setelah banyaknya tempat-tempat pertumbuhan yang berbeda-beda tempat dan terpisah-pisah. Jadi apa namanya, tempat tersebut punya kecepatan dan intensitas yang berbeda. Seperti contoh saya eh, ke Pasar Bancong beda dengan saya ke misalkan ke SGC. Saya ke SGC beda dengan saya ke Lipo. Saya ke Lipo tentu beda dengan saya pergi ke Jababeka, ke Roxy misalkan. Itu kan pusat pertumbuhan tuh kayak gitu. Nah, tempat-tempat itu disebut kutub pertumbuhan. Nah, kutub-kutub tersebut ada pembangunan yang menyebar ke wilayah-wilayah lain yang lebih rendah. Jadi dari tempat-tempat pusat ekonomi tersebut pasti akan membangun daerah-daerah lainnya, tapi dia nggak merata, nggak sama seperti daerahnya. Pasti ada yang tingginya kan dia, lebih rendahnya semakin semakin jauh semakin rendah 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 gitu. Ya. Dampak positifnya itu ada pembangunan seperti trickle down effect. Jadi trickle down itu kayak uh, dia itu ada perluasan jalur pembangunan lah, perluasan jangkauan pembangunannya. Jadi efeknya itu kayak kerasa itu kayak, wah daerah gue makin gede tuh ada pasar ini, wah wilayah gue lebih besar semenjak ada mall ini, oh wilayah gue lebih besar semenjak dibangun pertokoan di wilayah ini. Nah, tapi wilayah negatifnya itu wilayah perkampungannya, karena wilayah mereka tidak mendapatkan kutubnya itu. Backvisualisasi itu istilahnya kayak perbedaan antara wilayah yang maju dengan wilayah yang lebih yang tidak mendapatkan keuntungan dari pembangunan tersebut. Ya, makanya zaman saya SMA, SMP itu ada kayak tata pembedaan antara orang kota dengan orang komplek dan orang kampung. Kenapa? Karena daerah katanya, wih orang komplek nih pembangunannya lebih maju. Kita orang kampung ngikutnya orang komplek aja. Makanya zaman saya dulu orang-orang, maaf ya, mungkin mungkin ini agak sedikit flashback, tapi memang ini ada hubungannya dengan teori yang kita bahas. Jadi teori ini yang sempat saya rasakan tuh kayak orang-orang dari wilayah bukan orang komplek istilahnya itu kayak minder sama orang komplek gitu loh, karena memang mereka tuh tidak merasakan pembangunan dari kemajuan dari pembangunan yang ada di sekitar wilayah mereka. Sedangkan orang komplek itu kan ya kemana-mana gampang, mereka secara ekonomi jauh lebih mampu gitu. Makanya kadang ada kayak tata perbedaan, tapi alhamdulillah di zaman modern ini udah mulai nggak ada lah gitu kan. Biasanya ada tuh kalau ada event-event tertentu aja sih, tapi itu nggak semuanya, dan alhamdulillah semuanya sudah berpikiran terbuka dan mau maju untungnya. Jadi teman-teman, bukan daerah yang membuat kita maju atau mundur, bukan faktor wilayah, tapi mindset kita pribadi. Kalau kita mau maju, silahkan. Usahalah seperti mana orang yang sudah duluan maju. Asal jalannya yang halal aja gitu kan. Kalau mau maju, kalau memang tidak mau maju ya sudah silahkan. Itu. Ya, ini hikmah kita di kesempatan kali ini. Lalu berikutnya ada teori sektoral. Itu jadi teori kristaler yang nomor satu ini itu dikembangkan lagi dengan wilayah teori kutub pertumbuhan. Contoh begini, ini wilayah yang A, ini wilayah yang teori kristaler yang wilayah pusat. Jadi ada wilayah kaya, wilayah miskin, itu kan? Karena ada wilayah yang masuk, ada wilayah kagak masuk. Nah, wilayah yang B ini ada yang lebih maju, ada yang pusatnya yang maju, ada yang pusatnya tapi biasa aja, sedang-sedang, kayak pasar Jababeka, terus juga pasar Tegal Danas, ya Allah, pasar Tegal Danas, maaf, pasar Tegal Danas, pasar
Bojong, Pasar Bancong, tuh, yang titik-titik merah yang kita kecil ini. Nah, itu kan istilahnya mempengaruhi itu. Jadi, ini teorinya kayak di mix and match. Jadi, wilayah tetap ada wilayah city sektor, city per sektor, tapi dia terpusat dengan wilayah-wilayah kutub-kutub yang lain. Jadi, kutub-kutub yang lainnya mengikuti sektor-sektor yang ada. Nah, ya. Oke, sepertinya untuk teori yang lainnya silahkan baca karena saya pikir sudah cukup jelas ya di LKS. Tuh, stop share. Nah, oke. Sepertinya pembahasan kita sampai sini aja. Untuk berikutnya ada pertemuan wilayah berkelanjutan dan daya dukung pertumbuhan wilayah. Jangan lupa absen, dan sepertinya ya cukup sampai sini aja penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.